Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Selamat mendung. Habis hujan tempat saya bosku. Di sini kita tidak usah khawatir ya bosku, apabila lebah kita setelah kita melakukan pemindahan dari alam liar, kita jangan takut dia kabur bosku. Tenang, saya sudah menemukan solusinya bosku. Jangan khawatir, seandainya dia keluar dari kotak kita, selagi ratu masih di dalam, apabila kita punya lebah lebih dari 2 atau mungkin ada 4 atau 5 kotak, kita nggak usah khawatir kalau dia kabur dari kotak kita yang baru kita dapat dari alam bosku ya. Karena dengan penemuan saya ini, insya Allah lebah sampean nggak minggat lagi, dan hanya menggunakan seperti ini loh bosku. Kalau saya menggunakan ini bosku. Jadi kalau sampean memasang perangkap ratu yang dari produk online yang sekiranya membuat pollen yang dibawa oleh lebah pekerja ini jatuh atau merotoli, jadi sampean bisa gunakan bahan dari kayu. Ini kita tidak beli bosku, kita cuma jadi pemulung aja, kayu-kayu bekas kita waktu membuat frame, jadi kita manfaatkan ya bosku. Dan menurut saya ini lebih efisien, lebih bagus, karena kita tahu ukurannya ya bosku. Karena sang ratu lebah picerana ini beda-beda menurut saya, karena saya pernah mendapatkan lebah ini ratunya itu ukurannya besarnya sama dengan pekerja, cuman bedanya dia badannya panjang. Nah itu yang membuat saya bingung bosku. Saya pasang perangkap ratu ukuran koloni tapi dia masih keluar. Cuman karena saya membuat perangkap ratu dengan ini, saat saya setelah membolang saya gabungan seperti ini, begitu dia ada yang tidak betah dengan kotak budidaya saya, dia minggat pindah ke sebelahnya, dan akhirnya sang ratu ada yang ditinggal karena dia ukurannya kan besar ya bosku. Nah akhirnya dari situ ratu yang kecil tadi saya cites atau saya bunuh, terus saya ganti dengan ratu yang besar tadi. Nah, saya hilang satu ratu tapi saya dapat koloni, jadi masih tetap untung bosku. Jadi tidak ada ruginya kalau menurut saya setelah kita menggunakan perangkap ratu ini. Dan bagaimana cara memasangnya? Oke bosku, begini caranya biar sampean enak, nggak harus bawa meteran kemana-mana ya bosku, atau bawa siku. Karena kalau saya hanya menggunakan feeling aja bosku. Saya sengaja membuat ini saya pasang 2 ya bosku. Tujuannya, dan ini ukurannya ini jangan terlalu tipis ya bosku. Kalau bisa itu kurang lebihnya setengah senti. Paling tawon das barang melok ini, tawon ini kanibal ini. Paling enggak setengah senti. Nah, saat kita melakukan pemasangan, kalau kan punya saya ini kotaknya enggak saya beri emperan ya bosku. Karena ya saya maksudnya tujuannya saat dia terjadi hujan dia tidak menampung air hujan. Menurut saya begini udah cukup. Kalau sampean mau kasih emperan itu tambah enak bosku. Jadi tinggal masangnya di bagian atas seperti ini. Kalau sampean ada emperannya di sini. Karena punya saya ini tidak ada emperannya, jadi saya pasang ininya 2. Dan saat melakukan pemasangan seperti ini yang bagian bawah ini press saja ya bosku ya. Kita ratakan dengan yang bagian dalam seperti ini. Ini tawon Vespa ini mepet aja ini, ada power dari sisanya. Nah, kalau masalah nanti gimana dia mau bertelur atau gimana nasibnya sang ratu, tenang saja bosku. Tetap semua ada solusinya. Yang penting dia itu bisa betah dulu di kotak yang baru. Kalau masalah kawin nanti kalau dia sudah membuat sarang baru kita buka kalau memang kita yakin aman. Kalau memang dia melakukan perkawinan itu di udara ya bosku. Nah, kalau saya masang seperti ini bosku, saat dia sudah ada lebahnya, jadi kita sudah tidak harus kemana-mana bawa sentian ya bosku ya, siku. Cukup dengan seperti ini kita tahu
Nah ini kan terlalu rapat ya bosku, dia tidak bisa masuk sepertinya. Nah, kita tinggal buka aja dikit. Nah itu dia sudah bisa keluar bosku. Dan ini yang baru saya dapat kemarin sore bosku. Alhamdulillah. Nah, cukup seperti ini aja bosku, nggak usah ribet-ribet sampai. Apalagi kalau kita tempatnya itu jauh dari yang namanya keramaian, dan kita sulit untuk bisa mendapatkan bahan yang online. Dan kemarin saya juga dapat WA, dia mengeluh karena menggunakan perangkap ratu yang dia dapat dari online. Saat dia masuk, pipolonnya pada rontok ya bosku, yang di kakinya. Dan itu kan sayang banget, apalagi ini di musim penghujan, dan itu sangat dibutuhkan oleh lebah-lebah ini bosku. Jadi menurut saya ini yang lebih bagus. Selain ini bisa membuat lebah kita tidak kabur karena sarang ratu di dalam, ini fungsinya juga cicak tidak bisa masuk. Kecoa, kalau kecoa yang sudah lebih kurang dari ini, dia tidak bisa masuk juga. Kecuali kalau kecoa yang warnanya coklat muda itu ada yang kecil itu, nah itu bisa masuk. Nah ini sudah aman dari hama bosku. Kalau semut segini ya walah masih masuk dia bosku. Nah, oke bosku, nih saya kalau habis bolang saya sekarang tidak takut lagi bosku. Saya naruhnya saya tumpuk kayak gini bosku. Kalau dia ribut pasti ribut ya bosku ya. Kalau dia mau berantem, ini faktanya bosku. Nah, walaupun dia berantem, dia tidak akan banyak yang mati bosku. Saya yakin itu bosku. Beda kalau kita habis dari bolang langsung kita jejerkan saat dia masih buyar. Nah itu banyak yang mati bosku. Tapi kalau dia udah tenang dalam kotaknya, baru kita tumpuk. Itu kalau tempat saya nggak masalah bosku. Karena yang saya butuhkan keuntungannya yaitu adalah saat kita tumpuk itu, kalau dia minggat, dia akan gabung sama koloni yang ada di sebelahnya. Nah itulah keuntungannya bosku. Jadi lebah kita ini menjadi lebah super, koloninya banyak. Nah nanti ratu yang tinggal sedikit ya terserah sampean, atau mau sampean bunuh atau sampean lepas. Tapi kalau ngelepas jarak jauh ya bosku ya. Nanti kalau dekat dia jadi bangkerok, nanti bawa lebah yang lagi mumet di situ, biar di situ bawa lari sekalian sama dia. Oke bosku, ini kalau tidak salah ini sudah 4 hari. Alhamdulillah dia sudah membawa bipolen bosku di kakinya. Nah ini ciri-ciri bahwa dia sudah mulai nyaman dengan tempat yang baru bosku. Semoga dia betah. Ini belum saya bawa ke kebun bosku, belum sempat. Belum saya jadikan satu dengan yang kotak-kotak lama saya, karena mejanya belum bikin lagi saya bosku. Di sini masih ada 5 kotak bosku yang belum saya jadikan satu, cuman posisinya yang satu koloninya tinggal sedikit. Nanti rencana mau saya bunuh aja ratunya, biar koloninya gabung di kotak-kotak yang lainnya dan saya bolang lagi. Alhamdulillah, karena di tempat saya untuk mencari lebah habis rana ini masih mudah ya bosku. Dan jangan lupa ya, untuk kotak-kotak yang kita menggunakan yang namanya perangkap ratu seperti ini, usahakan jangan ada lubang yang lebih besar dari lubang ratu perangkap. Kalau ini jangan ditiru ya bosku. Ini walaupun kelihatannya lubang besar, ini dia buntu di sini. Ini dulu waktu saya motongnya ini berlebihan. Maklum lah, namanya tukang maidu maksudnya, bukan tukang asli. Dan ini sekarang saya gunakan untuk udara sirkulasinya di bagian sini bosku. Nah, tujuannya supaya tidak pengap kotaknya. Kalau dia terlalu dingin, dia biar tidak berkeringat dan juga tidak berjamur. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya bosku. Oke, seperti ini ya bosku ya. Nah, kenapa saya buat bagian yang bawah ini tadi datar dengan pintu yang di bagian bawah? Karena lebah ini saat berjalan supaya dia langsung lurus saja bosku. Badan dia itu tidak membungkukkan badannya gitu loh, lebah ini. Beda kalau kita ininya tipis, terus kita taruh di bagian tengah, enggak datar dengan lantai pintu masuk. Dia saat masuk, karena dia tidak bisa ada pegangan yang digapai di depannya, otomatis dia akan membungkukkan badan.
saat dia membekukan badan. Nah, disitulah yang akan terjadi biasanya apa namanya nih ya Mas Bro, bee pollennya merotol. Oke bosku, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.